The Great Speculator. Ini julukan orang-orang soal manusia yang satu ini. Dia tuh trader yang katanya lebih jago daripada Warren Buffett. Dia berhasil untung miliaran dolar, di mana orang-orang tuh lagi kesulitan ekonomi. Banyak yang bilang kalau misalnya tindakannya dia itu jadi salah satu faktor terjadinya krisis moneter di Indonesia tahun 1998. Dan Perdana Menteri Malaysia itu nuduh kalau dia itu orang Yahudi di balik krisis keuangan di Asia tahun 1997. Dan ini cerita tentang George Soros. George Soros lahir di Budapest, Kerajaan Hungaria, tanggal 12 Agustus tahun 1930. Dia itu keturunan Yahudi di sana, karena negara Hungaria itu banyak warga Yahudinya atau keturunan Yahudi yang tinggal di sana. Keluarga ibunya itu punya toko sutra yang sukses di Hungaria, dan bapaknya itu seorang pengacara yang lumayan terkenal lah di Budapest. Jadi keadaan ekonomi mereka itu lumayan bagus. Orang tuanya George itu menikah di tahun 1924. Di Hungaria itu kebanyakan orang-orangnya itu antisemitik, yang artinya mereka itu bersifat rasis sama orang-orang Yahudi. Jadi keluarga George Soros ini ngerubah nama mereka. Tadinya nama keluarga mereka itu Schwartz, nama khas keluarga Yahudi dari Jerman. Dan diganti jadi Soros, nama yang disukain sama bapaknya, karena kalau dibaca dari depan sama dari belakang itu sama aja. Dan George Soros itu tadinya namanya George Schwartz. Di tahun 1944, pas umur Soros itu 13 tahun, Nazi Jerman nyerang Hungaria. Pas masa-masa pendudukan Nazi Jerman di Hungaria, anak-anak Yahudi itu nggak boleh pergi ke sekolah dan harus ngelapor ke Junderat, Dewan Yahudi yang dibikin sama pihak Jerman di negara yang dia jajah. Dan anak-anak Yahudi ini dikasih surat sama Dewan Yahudi tersebut. Si Soros begitu sampai rumah langsung ngasih surat itu ke bapaknya. Dan bapaknya langsung tahu kalau misalnya itu daftar pengacara-pengacara Yahudi di Budapest. Dan kalau pengacara-pengacara ini lapor ke Jerman, mereka bakalan langsung dibawa ke concentration camp Yahudi dan bakalan dibunuh massal pakai gas beracun di sana. Keluarga Soros selamat dari tangan Jerman gara-gara mereka tuh beli dokumen palsu yang bisa menyatakan kalau misalnya mereka itu orang Kristen. Mereka pindah ke Paris tahun 1947. Tapi di tahun 1948, di umur Soros yang 17 tahun, Soros nyoba ngadu nasib di London. Pas sampai di London, dia sama sekali nggak punya duit. Dia kerja jadi pelayan di sebuah restoran. Buat ngirit-ngirit uang, Soros itu setiap harinya cuma makan makanan-makanan sisa dari customer. Karena Soros harus nabung buat masuk sekolah London School of Economics. Dan jerih payahnya itu terbayarkan. Dia berhasil masuk ke sana. London School of Economics itu salah satu tempat belajar terbaik di dunia ekonomi. Banyak tokoh ekonomi yang lahir dari sana. Soros itu berguru ke satu dosen yang namanya Karl Popper, seorang filsuf yang terkemuka di masa itu. Dan Soros berhasil dapat gelar di bidang filsafat di tahun 1951 dan master degree di tahun 1954 dari sekolah yang sama. Habis lulus, Soros itu mau jadi dosen sama profesor di London School of Economics. Tapi nilainya itu nggak cukup tinggi, dan akhirnya Soros coba cari kerja di London. Dan kata teman-temannya, kalau kerja di bidang pembiayaan itu bisa dapat uang yang banyak. Dan akhirnya dia tuh ngirim surat ke hampir semua managing director bank-bank di London. Dan keterima di bank yang namanya Singer and Friedlander. Bank tersebut ngasih tawaran ke Soros buat jadi trainee dulu. Dan dia disuruh belajar trading di emas sama di saham. Dia menerapkan arbitrage yang bisa dapat keuntungan di dua pasar yang berbeda melalui selisih harganya. Tapi Soros itu kacau banget kerjanya, dan akhirnya setelah 2 tahun, dia resign dari kerjaannya. Setelah Perang Dunia Kedua, ekonomi Amerika itu yang tadinya terpuruk gara-gara The Great Depression jadi normal lagi. Dan Amerika jadi salah satu negara yang ekonominya paling kuat di dunia. Orang-orang dari seluruh dunia mau ke Amerika buat ngadu nasib dan jadi orang kaya di sana. George Soros itu salah satunya. Di tahun 1956, dia kerja jadi trader di banyak perusahaan pembiayaan. Di masa itu, orang-orang baru sadar kalau keuangan dunia itu terkoneksi satu sama yang lainnya. Dan si Soros itu jadi orang yang pertama kali tahu soal hal itu. Dan Soros nemuin pendekatan baru dalam bidang investasi ini. Meskipun Soros itu lulusan pendidikan ekonomi, tapi dia nggak nemuin kegunaan dari ekonomi klasik itu di dunia nyata. Sistem ekonomi di dunia menurut Soros itu sistem yang kacau balau atau disebut juga chaos theory. Teori yang nggak bisa diprediksi sama sekali hasilnya bakalan kayak gimana. Dan semua yang terjadi ke depannya itu, semuanya random event. Setiap perusahaan atau institusi di dunia itu digerakin sama 2 faktor. Realitas dan ekspektasi dari orang yang berpartisipasi di dalamnya. Dan 2 faktor ini saling bergantung satu sama yang lain. Dan dari ekspektasi dan realitas tersebut, pasti ada gap atau celah di antaranya. Dan celah itu bisa jadi kesempatan buat trading. Dan di teori ini dinamakan teori reflexivity. Jadi garis besarnya, investor itu ngambil keputusan buat investasi bukan dari realitas yang ada, tapi dari persepsi dari realitas tersebut. Jadi investasi atau trading itu lebih banyak dipengaruhi sama faktor fundamental yang mempengaruhi persepsi si investor tersebut. Jadi contoh bodohnya,
Kalau misalnya ada direktur dari sebuah perusahaan yang kelihatan lagi pusing dan garuk-garuk kepala, dari perspektif para investor yang lihat itu, direkturnya itu pusing sama garuk-garuk kepala, berarti perusahaan yang dia kelola itu lagi susah. Dan sahamnya itu bisa turun. Jadi karena faktor tersebut, mereka mulai jual-jual saham perusahaan itu. Dan akhirnya jadi turun beneran harganya. Padahal si direktur itu pusing karena kurang tidur, gara-gara main Dota semalaman. Sama dia tuh garuk-garuk kepala, gara-gara lupa keramas di pagi hari. Soros percaya kalau misalnya realitas di dunia ekonomi itu lebih dinamis, kacau, dan random dari yang orang-orang pikirin. Persepsi bias soal realitas itu bakalan bikin para investor nggak berpikir secara rasional. Kayak contoh barusan. Dan ini bikin kesempatan buat Soros manfaatin momen tersebut. Pengetahuan Soros soal hal ini bikin dia ada beberapa langkah di depan orang-orang lainnya di Wall Street. Di tahun 1969, dia nabung sebanyak $250.000 buat ngetes teorinya dia. Tapi uang segitu tuh nggak cukup buat bikin perusahaan pendanaannya dia sendiri. Karena Soros sudah lama kenal sama banyak investor-investor di Eropa, dia berhasil bujuk mereka buat invest sebesar $6 juta di perusahaannya Soros. Rencana Soros itu beli pas lagi harganya itu mau naik. Pas harganya itu mau turun, dia short selling investasinya. Short selling itu contohnya gini. Ada saham dengan harga $50 per lembar. Terus lu pinjam dulu sahamnya 100 lembar. Dan lu jual 100 lembar itu dengan harga $5.000. Sekarang ya, saham yang lu pinjam itu masih terutang, belum dibalikin. Lu ngarep 1 tahun lagi harganya itu bakalan turun. Dan ternyata di tahun berikutnya turun jadi $25 per lembar. Nah, lu balikin saham tersebut dengan harga $25. Karena yang lu pinjam itu sahamnya, bukan nominal uangnya. Jadi selisih harganya itu bisa lu kantongin senilai $2.500. Tapi yang susah kan timingnya. Kapan harus beli dan kapan harus short selling. Dan Soros itu tahu soal gambaran lebih besar soal kapan itu semua harus dilakuin. Bedanya Soros sama trader lain, dia itu jarang banget beli saham atau invest. Tapi sekalinya dia invest, jumlahnya itu gede banget. Dan langsung ngabisin modalnya dia. Dalam 10 tahun pertama, perusahaan investasinya itu berhasil naikin modal mereka tuh 3.000%. Di tahun 1980, modal yang harus dikelola sama Soros itu senilai $351 juta. Dan perusahaannya dinamain Quantum Fund, mengacu pada teori kuantum mekanik kalau semuanya itu nggak pasti di ilmu ekonomi. Kegagalan pertamanya si Soros itu pas dia lagi nyoba short selling di pasar obligasi yang dia kira bakalan turun. Ternyata malah naik dan dia harus bayar premi senilai beberapa persen dari obligasinya itu naik. Dan Soros sampai rugi $80 juta di sini. Dan setengah dari investornya narik modalnya balik. Dan Soros akhirnya memutuskan buat pensiun dan menikah dengan istrinya Susan Weber. Di tahun 1983, Quantum Funds di bawah kepemimpinan Jim Marcus kehilangan 29% modal mereka dan di tahun 1984, Soros balik lagi setelah 3 tahun pensiun. Di tahun 1992, Soros short selling British Pound Sterling dan prediksinya itu benar. Di tanggal 16 September tahun 1992 atau disebut juga Black Wednesday, perbendaharaan Inggris kehilangan uang cadangan mereka miliaran pound sterling gara-gara pemerintah Inggris bikin nilai pound sterling itu ketinggian terhadap mata uang lain di Eropa. Karena itu, maksa mereka buat keluar dari mekanisme nilai tukar mata uang di Eropa dan bikin nilai pound sterling jatuh. Banyak orang yang menderita gara-gara hal ini. Tapi Soros berhasil dapat untung 1 miliar pound sterling gara-gara short selling mata uang tersebut. Dan Soros dijulukin sama reporter dari Inggris itu orang yang membobol Bank Inggris. Di tahun awal 1990, ekonomi Asia Selatan itu lagi naik-naiknya, terutama Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Filipina, sama Indonesia. Negara-negara ini setiap tahunnya tingkat perekonomiannya itu naik 7% lebih. Dan negara-negara ini jadi contoh negara-negara berkembang yang mendekati negara maju. Dan negara-negara ini nilai tukar mata uangnya itu fixed rate sama negara-negara maju. Contohnya, US dollar, Japanese yen, sama European euro. Jadi misalnya rupiah itu fixed rate sama US dollar. Nah, harga fixed rate itu 10.000 per 1 US dollarnya. Jadi meskipun harga US dollar itu naik, buat rupiah itu tetap 10.000. Dan beberapa tahun kemudian baru ada tanda-tanda kemerosotan ekonominya. Kebijakan fixed rate ini bikin banyak trader-trader mata uang asing jual baht Thailand buat ditukar sama US dollar. Karena Thailand bikin mata uang mereka itu fixed rate sama US dollar. Jadi harganya nggak akan berubah-berubah. Karena banyak orang yang jual baht Thailand, nilai tukar baht sama negara lain itu jadi turun. Jadi Bank Sentral Thailand harus banyak-banyak beli baht mereka sendiri pakai persediaan US dollar mereka supaya nilai tukarnya itu tetap stabil. Dan Soros nyadar kalau misalnya Bank Sentral Thailand itu nggak bisa bertahan lagi beli mata uang mereka sendiri. Karena sisa persediaan US dollar di negara mereka itu tinggal dikit. Dan Soros langsung short selling baht Thailand dan berharap kalau misalnya itu bakalan turun. Karena Soros banyak trader-trader yang mulai short selling baht Thailand juga.
Dan jumlahnya itu banyak banget. Lama-kelamaan, Bank Sentral Thailand tuh nggak bisa pertahanin mata uang mereka, lawan semua trader-trader yang short selling. Dan akhirnya, karena persediaan dolar makin tipis di Thailand, di tanggal 2 Juli 1997, pemerintah Thailand ngeluarin kebijakan kalau misalnya mata uang baht mereka itu mulai floating, bukan fix lagi. Dan mata uang mereka mulai turun drastis. Banyak perusahaan di Thailand yang pinjam modal ke negara-negara lain itu pakai US dollar. Dan akhirnya mereka tuh jadi susah bayar utang-utang mereka. Debt to GDP rasio Thailand dari 100% naik ke 167%. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut harus bayar utang mereka itu 2 kali lipat. Dan banyak juga dari kreditur-kreditur di luar Thailand, termasuk Indonesia, yang panik juga gara-gara uang mereka tuh nggak bisa balik karena perusahaan-perusahaannya itu nggak bisa bayar. Dan ini bikin domino effect buat negara-negara yang kerjasama bareng Thailand. Prediksi Soros itu jadi kenyataan. Pas Asia panik gara-gara mata uang mereka itu nggak ada harganya, dia dapat profit ratusan juta dolar. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad nuduh Soros kalau misalnya krisis ekonomi ini udah direncanain sama dia. Jadi Soros pakai semua modalnya buat bikin mata uang di negara-negara ASEAN itu crash. Pernyataan Mahathir Mohamad bilang kalau misalnya negara-negara kayak Malaysia sama Indonesia itu kebanyakan nggak suka sama orang-orang Yahudi kayak Soros. Dan dia jadi dalang. Semua krisis moneter ini atas dasar konspirasi Yahudi yang jauh lebih besar lagi. Dan Soros bilang kalau misalnya dia itu bukan penyebabnya. Dia cuma whistleblower. Kalau misalnya investor-investor lain ikutin dia buat short-selling mata uang Thailand, yaitu karena kemauan mereka sendiri. Dan Soros itu juga bilang kalau dia itu cuma mau dapat duit aja di sana. Nggak ada konspirasi apa-apa. Kalau emang ada konsekuensi dari apa yang dia perbuat, dia nggak tahu konsekuensi apa yang bakalan terjadi. Dan dia juga nggak tahu gimana cara benerinnya. Pihak International Monetary Fund atau IMF ngasih program yang senilai 40 miliar dolar buat bantu ekonomi Korea Selatan, Thailand, sama Indonesia. Tapi dana itu nggak cukup buat Indonesia. Semua harga kebutuhan pokok itu naik. Nilai rupiah terhadap US dollar itu turun dari 1 dolar 2.000 rupiah jadi 11.000 rupiah per 1 dolarnya sampai 450% dan mengacu pada kerusuhan di Medan, Jakarta, sama Surakarta di tahun 1998. Dan memaksa Presiden Soeharto untuk turun jabatan setelah 30 tahun menjabat. Bahkan ada diskriminasi pada etnis tertentu yang sampai dicap pengkhianat sama orang-orang Indonesia. Tapi di tahun 1999, negara-negara di Asia mulai kerjasama buat balikin ekonomi mereka itu kayak dulu lagi. Bikin pengawasan keuangan yang lebih baik dan akhirnya perekonomian negara-negara itu mulai normal lagi. Si George Soros itu jadi salah satu pemicu krisis keuangan di Indonesia, tapi bukan satu-satunya ya. Ada juga masalah-masalah internal di Indonesia yang bikin krisis ekonominya itu makin parah. Menurut lu gimana soal ini? Krisis keuangan di Asia ini bukan yang terbesar dalam sejarah manusia. Mau tahu yang paling parah? Sampai bikin 60% warga Amerika itu dinyatakan miskin. Nih tonton video yang ini. Buat lu yang udah nonton sampai sini, gue ucapin terima kasih dan jangan lupa buat subscribe.